Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wala umur dunia din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Nah, sebelumnya saya ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Zainul Muhsin yang selalu sabar membimbing demi pencapaian yang sempurna dalam praktek mengajar kali ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bab fikih kelas 10 tentang nafaqah, hibah, sodakoh, hadiah, dan wakaf. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama yaitu nafaqah. Pengertian dari nafaqah yaitu lafat an-nafaqah itu diambil dari lafat al-infak yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafat infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab-sebab nafaqah. Di sini ada 3 poin yang menyebabkan kita berinfak, yaitu yang pertama, hubungan kekeluargaan. Nah, hubungan kekeluarga ini meliputi nafkah dari orang tua atau anak dari jalur keluarga yang wajib diberikan kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Kemudian yang kedua, hubungan kepemilikan atau milik al-yamin. Hubungan kepemilikan ini meliputi nafkah dari syahid atau pemilik hamba sahaya yang wajib diberikan kepada para budak dan hewan peliharaannya. Kemudian selanjutnya adalah hubungan pernikahan. Nah, kalau hubungan pernikahan ini meliputi nafkah dari sang suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Besarnya nafkah itu ada berapa sih? Nah, besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitarnya. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang hibah atau hadiah. Berikut tentang pengertian dari hibah. Pengertian dan hukum hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'ilina wa firiqab, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musyafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahayanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Memberikan sesuatu kepada orang lain asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji dalam mendapat pahala dari Allah SWT. Nah, untuk itu, hibah hukumnya mubah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima, jangan ditolak. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun dan syarat hibah. Ada 3 poin yang kita bahas, yaitu yang pertama, pemberi hibah atau biasa disebut dengan warhib. Syarat-syarat pemberi hibah adalah sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Kemudian yang kedua adalah penerima hibah atau biasa disebut mauhub lahu. Syarat-syarat penerima hibah diantaranya hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Kemudian, barang yang dihibahkan atau biasa disebut dengan mauhub. Syarat-syarat yang dihibahkan diantaranya jelas terlihat wujudnya. Kemudian, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah, dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Kemudian akad atau ijab dan qabul. Misalnya, si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Kemudian si penerima menjawab,
Ya, saya terima pemberian saudara. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam hibah. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencangkup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun, misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Kemudian hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah, manfaat itu si penerima hibahnya hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu atau hibah muajalah dan hibah seumur hidup atau al-umri. Hibah muajalah dapat juga dikategorikan pinjaman atau ariyah, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah hibah. Adapun hikmah hibah adalah satu, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Kemudian menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Kemudian dapat mempererat tali silaturahmi dan menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Kemudian memasuki bab yang selanjutnya yaitu sodaqoh dan hadiah. Berikut pengertian dari sodaqoh dan hadiah. Antara lain yaitu pengertian dan dasar hukum. Sodaqoh dan hadiah. Sodaqoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sodaqoh itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain, termasuk sodaqoh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sodaqoh. Hadis riwayat Bukhari. Hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Kemudian tentang hukum sodaqoh dan hadiah, bagaimana sih hukumnya? Nah, hukum sodaqoh adalah sunnah. Jadi apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, apabila tidak kita kerjakan tidak mendapatkan dosa. Kemudian hukum hadiah adalah mubah yang artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Jadi bukan wajib. Kemudian ada beberapa perbedaan antara sodaqoh dan hadiah. Sodaqoh ditunjukkan kepada orang yang terlantar, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada orang yang berprestasi. Sodaqoh untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Kemudian, sodaqoh adalah wajib dikeluarkan jika keadaan mengendaki, sedangkan hadiah hukumnya boleh atau mubah, jadi bukan wajib. Nah, kemudian hikmah sodaqoh dan hadiah. Hikmah sodaqoh yaitu yang pertama menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, dapat menghindarkan diri dari berbagai macam bencana, dan kemudian akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hadiah yaitu yang pertama menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang, kemudian menghilangkan tipu daya dari sifat kedengkian. Kemudian memasuki bab yang terakhir yaitu tentang wakaf. Nah, untuk lebih lanjut mengerti tentang wakaf, kita simak selanjutnya. Kemudian pengertian dari wakaf. Menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah SWT. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada Al-Quran firman Allah SWT surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi waf'alul khayra la'allakum tuflihun, yang artinya dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Kemudian firman Allah yang kedua yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya tidak akan tercapai olehmu satu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayangi. Quran Surah Ali Imran ayat 92.
Kemudian ada beberapa dari rukun wakaf, ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau biasa disebut dengan wakif, kemudian orang yang menerima wakaf atau biasa disebut dengan mauquf lahu, kemudian barang yang diwakafkan atau biasa disebut dengan mauquf, dan yang terakhir adalah ikrar, penyerahan atau biasa disebut dengan akad. Syarat wakaf yaitu ada 3. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Kemudian, orang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Kemudian, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkannya. Nah, ada beberapa macam-macam wakaf, yaitu ada 2. Yang pertama, wakaf ahli atau wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya, wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Kemudian, wakaf khairi atau wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah wakaf. Hikmah disyariatkan wakaf antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Kemudian, menghidupkan ke lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syair Islam dan keunggulan kaum muslimin. Kemudian, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Kemudian, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Nah, berikut adalah beberapa pengertian dari nafaqah, hibah, sodakoh, hadiah, dan wakaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.